Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin rencana saya segera mengirim silabus seperti itu, tapi ternyata karena banyak sekali yang harus saya urus di kampus seperti itu juga ya. Jadi terpaksa belum saya share. Insya Allah ini nggak apa-apa ya, mungkin sementara saya share nanti maksud saya tuh saya ingin, karena kan memang ini semester 4 ini kan kurikulumnya terbaru ya, kurikulum OBE atau kurikulum 2025 seperti itu. Sehingga mata kuliah Madzhab Tafsir ini yang awalnya di semester 5 sebenarnya ini dimajukan di semester 4 seperti itu. Selain itu juga di kelas karyawan ini materi Madzhab Tafsir itu dipadatkan dengan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Madzhab Tafsir, sehingga ya ada pemadatan lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya sudah tercover dari beberapa materi yang yang saya jelaskan kemarin seperti itu. Baik, langsung saja ya. Sehingga saya kemarin dihubungi oleh Pak Zul ya. Ya, siapa? Pak Kosma ini ya. Jadi karena memang kemarin lagi banyak yang harus saya kerjakan. Ini tadi saya saja, mungkin nanti kalau teman-teman ini ini tadi saya barusan dari Royal Plaza itu, di Royal Plaza itu di atrium itu sekarang ada expo education ya, sekolah-sekolah ataupun yayasan pendidikan itu ada di Royal. Ini tadi saya kebetulan habis dari Royal melihat stand Masjid Al-Akbar. Jadi ada, nanti mungkin teman-teman bisa besok hari terakhir ya insya Allah. Jadi kalau misalnya barangkali ada siapa saja ya, baik itu saudaranya atau temannya yang barangkali juga sambil bisa dibantu untuk menginformasikan, karena untuk program PMB juga seperti itu, sehingga barangkali ada yang berkenan ingin tahu tentang Stella Akbar, itu juga ada di standnya di Royal Plaza di atrium, ada di atrium Royal Plaza seperti itu. Jadi ini tadi saya barusan dari Royal Plaza, baru ini kemudian langsung online ini ya, seperti itu, karena memang ada pameran pendidikan begitu. Jadi besok insya Allah hari terakhir, sebenarnya dari kemarin-kemarin seperti itu, sudah 1 minggu ini. Jadi mungkin mohon maaf karena karena memang banyak yang harus saya urusi seperti itu, sehingga ini baru saya juga infokan saat ini seperti itu. Tapi mungkin sudah ada teman-teman dari kelas reguler yang men-share ya di grup IAT yang semua mahasiswa itu ya. Barangkali nanti juga bisa dilihat ya. Jadi besok insya Allah ada lagi stand terakhir. Barangkali nanti ada yang mau mencari informasi terkait dengan Stella Akbar, insya Allah ada di stand di Royal Plaza seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya tadi saya bilang ke Pak Kosma, jadi insya Allah hari ini masih pengantar dari saya. Untuk selanjutnya maka baru presentasi ya, supaya saya jelaskan lebih jelas lagi terkait dengan mata kuliah Madzhab Tafsir. Jadi memang Madzhab Tafsir ini sangat urgent ya teman-teman, bagi kita kalau memang belajar tentang kitab-kitab tafsir, tentang tafsir ini sangat urgent sekali. Nanti kalau misalnya Anda itu skripsi ataupun di tugas akhir, karena sekarang kebijakannya bukan hanya skripsi ya, termasuk ada tugas akhir berupa jurnal, karena ini sudah banyak sekali kampus-kampus yang menggunakan jurnal seperti itu. Jadi lulus tanpa skripsi, bahasanya seperti itu ya. Jadi bisa publish di jurnal. Jadi kalau misalnya teman-teman besok itu tidak memilih skripsi silahkan, tapi kalau misalnya tidak memilih skripsi ya itu tadi bisa publish jurnal. Intinya bahwa baik itu Anda nanti mau memilih skripsi ataupun mau memilih jurnal misalnya untuk tugas akhir,
Bahkan ini sampai nanti Anda itu, mau ambil S2 atau S3, ini memang mata kuliah madzhab ini sangat urgent dan sangat mendasar memang seperti itu. Mesti selalu akan dipakai seperti itu. Karena kita istilahnya belajar berbagai madhab atau berbagai aliran ya, atau berbagai laun atau corak dalam kitab-kitab tafsir, sehingga nanti kalau mengerjakan pasti nanti dicantumkan yang namanya kitab tafsir ini misalnya menggunakan corak apa, kemudian apa namanya, bagaimana alirannya seperti itu. Sehingga ini ya bisa dikatakan urgent karena berkaitan dengan teori ya, seperti itu. Biasanya kalau deskripsi itu biasanya masuk ke ini bab ketiga. Jadi kalau misalnya itu Anda nanti skripsi ataupun jurnal, kalau skripsi saya biasanya masih membimbing skripsi ya, baru karena ada kebijakan baru yang tahun ini. Jadi kalau misalnya teman-teman atau yang kemarin-kemarin itu mengerjakan skripsi, jadi misalnya memakai apa gitu ya, misalnya temanya tentang apa ataupun membeli judul apa, maka mau tidak mau kan Anda selalu ambil dari kitab tafsir. Nah, seperti itu. Nah, dari kitab tafsir yang Anda ambil, yang Anda teliti, mau tidak mau itu harus Anda teliti. Kitab tafsir itu misalnya termasuk bil maksur atau bil ra'yi, seperti itu dari sumbernya. Apakah menggunakan apa namanya, hadis-hadis ataupun bil ra'yi, murni pemikiran, seperti itu. Atau ada lagi yang termasuk coraknya, apakah ini lebih ke fikih ataupun lebih ke ijtimai misalnya, lebih ke masyarakatan atau lebih ke ilmi atau sains. Nah, jadi itu kalau Anda intinya menyebutkan kitab tafsir, kalau misalnya dalam tulisan, baik itu di skripsi ataupun misalnya di jurnal, Anda harus menyebutkan apa itu nanti coraknya, apa itu nanti sumbernya dari mana, surat atau biroi dan sebagainya. Jadi intinya tidak serta-merta menyebutkan kitab tafsirnya saja ataupun isi dari tafsirnya, tapi termasuk tadi bisa dikatakan kira-kira madhabnya itu lebih kemana tafsir itu, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan share di sini. Ya. Nah, apakah bisa dilihat teman-teman semua? Sampun, Ustazah. Oke, Ustazah, sampun. Oke, baik. Nanti kalau ada yang masih kebingungan nanti bisa ditanyakan ya. Ini pengantar materi awal yang dari madzhab tafsir ini ya. Kita mulai dari pertama, sebentar ya, saya. Maaf. Oke. Bisa dilihat maaf. Jadi ini bahwa berbagai macam penafsiran. Sebentar. Oke. Baik, kita lihat di sini. Jadi intinya madzhab tafsir nanti kita akan belajar di ranah ini ya, seperti itu. Jadi macam-macam penafsiran Al-Qur'an dari berbagai dimensi. Jadi yang pertama ada metode atau manhaj ya, seperti itu. Ini saya tulis di bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Jadi sebenarnya kalau kitab acuannya kan biasanya bahasa Arab, seperti itu. Kitabnya yang seperti saya rekomendasikan kemarin yakni kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Muhammad Hussein Ad-Dahabi. Jadi itu memang mencakup kebanyakan dari madzhab atau madhab tafsir ya. Itu sepertinya kalau yang bahasa Indonesia saya belum tahu ya. Karena saya tahunya itu ada kitabnya bahasa Arab itu, seperti itu. Nah, ini karena ini dari dosen saya, guru besar di ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Sunan Ampel. Jadi ini ilmu dari beliau, yakni Prof. Ridwan Nasir almarhum. Dan ini juga pernah diajarkan oleh Prof. Rumrawi almarhum. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir. Dan ini terkait dengan madzhab tafsir, seperti itu.
Jadi kalau penafsiran Al-Quran dari berbagai macam dimensi, yang pertama melalui metode atau manhaj. Nah, manhaj dari berbagai macam penafsiran atau kitab-kitab tafsir itu, yang pertama, kalau dilihat dari sumber penafsiran, maka ada ini ya. Jadi ada yang berpendapat hanya dua saja, bil maksur atau bil ro'i. Bil maksur itu apa? Kalau bil maksur sumbernya ya, sumber penafsirannya berasal dari bil maksur bisa dikatakan bir riwayah atau sumbernya dari riwayat-riwayat baik itu baik itu bil maksur itu termasuk Al-Quran bil Quran, Al-Quran yang kemudian ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain, ataupun bir riwayah, bisa juga dengan hadis-hadis Nabi ataupun dengan asar sahabat. Yang penting itu adalah riwayat-riwayat seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan bil maksur ya. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah belajar ini, jadi saya kira ini tidak asing ya, saya kira ya. Kemudian yang selanjutnya, contohnya mungkin ya, kalau kitab Quran kitab tafsir yang bil maksur ini yang sering kita lihat itu banyak sekali. Contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu kan penafsirannya banyak sekali riwayat-riwayat itu. Jadi kalau Anda bicara tafsir Ibnu Katsir udah jelas banget itu adalah tafsir bil maksur atau tafsir bir riwayah. Kemudian selanjutnya ada lagi sumber penafsiran yang kedua, yakni bir ro'i. Yang kedua itu ya. Bir ro'i itu kalau tadi bil maksur adalah bir riwayah, yang bir ro'i ini kitab-kitab tafsir yang mulai abad keberapa itu? Kalau di sejarah mungkin bisa dibuka lagi di sejarah perkembangan tafsir. Jadi kalau kitab-kitab tafsir apalagi yang sudah modern sampai kontemporer itu sudah banyak yang bir ro'i. Bir ro'i berarti sumbernya berasal dari pemikiran atau ijtihad ya dari mufasir tersebut. Contohnya banyak sekali. Kalau yang di Indonesia misalnya yang terkenal itu kan ada kitab tafsir Al-Misbah itu karya Profesor Quraish Shihab, itu juga termasuk tafsir bir ro'i karena memang di situ juga banyak pemikiran dari beliau seperti itu. Tapi tentu bir ro'i ini juga ada dua macam ya. Ada yang mengatakan bir ro'i itu murni berasal dari pemikiran mufasir tersebut. Ada juga pemikiran ini dalam arti ijtihad ya, seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau bir ro'i ini juga masih ambil referensi dari beberapa tafsir yang bir riwayah atau bil maksur tadi. Misalnya tetap ambil dari hadis-hadis atau ambil dari riwayat-riwayat sahabat dan sebagainya. Tapi kemudian pada intinya muncullah pemikiran dari mufasir tersebut. Jadi nanti awalnya itu disebutkan misalnya seperti kalau misalnya tadi saya katakan contohnya yang paling mudah itu seperti tafsir Quraish Shihab tadi, tafsir Al-Misbah. Itu kan kalau Prof Quraish juga sama ya. Jadi memunculkan misalnya beberapa hadis-hadis ataupun ayat-ayat Quran yang lain. Nah, itu ambil bil maksur juga seperti itu. Tapi tetap di akhir beliau biasanya memunculkan pendapat beliau terkait ayat tersebut, terkait penafsiran dari ayat tersebut seperti apa. Nah, itu juga bisa dikatakan bir ro'i. Nah, jadi jadi bukan murni misalnya hasil pemikiran murni. Ada yang misalnya seperti itu. Jadi referensinya dari berbagai macam tafsir bir riwayah, riwayat-riwayat, kemudian selanjutnya nanti dimunculkan ijtihadnya seperti itu. Nah, itu yang bir ro'i. Kemudian selanjutnya, nah, yang ketiga ini yang pendapat tadi ya. Jadi kalau di tafsir wal mufassirun itu hanya menyebutkan dua. Jadi bil maksur dan bir ro'i saja. Karya tafsir wal mufassirun karya Muhammad Husain Ad-Dahabi. Tapi kalau ini karena ada pemikiran terbaru. Ini karena pemikiran terbaru ini pemikiran guru besar UIN Sunan Ampel itu ya. Jadi dulu almarhum Prof Jalal, kalau Anda tahu di buku yang terbitan beliau itu ada buku Ulumul Quran ya kalau nggak salah.
yang sampulnya warna coklat. Nah itu. Jadi itu dulu buku yang pernah saya pelajari ketika S1 dulu ya, seperti itu. Jadi itu apa namanya, menggunakan bil iktiron yang ketiga ini. Bil iktiron itu maksudnya gabungan tadi antara bil maksur dan bil ro'i. Jadi intinya ada dua pendapat ya terkait dengan sumber. Ada kalau seperti Muhammad Husain Ad-Dahabi hanya menyebutkan bil maksur dan bil ro'i saja. Karena kalau bil maksur tadi bil riwayah, kalau bil ro'i ada yang mengatakan tadi murni pemikiran. Contohnya kalau yang murni pemikiran itu biasanya mufasir-mufasir Mu'tazilah ya, seperti itu. Contohnya siapa? Al-Kasyaf ataupun apa namanya? Tafsir Al-Kasyaf ataupun tafsir Mafatihul Ghaib itu biasanya kalau karya ulama-ulama Mu'tazilah memang biasanya banyak pemikirannya lah seperti itu. Karena mereka kan memang apa namanya? Memang mengedepankan rasio seperti itu. Jadi itu. Yang kemudian tadi pendapat, jadi saya ulangi lagi. Kalau menurut Muhammad Husain Ad-Dahabi dalam kitab Tafsir wal Mufassirun, secara sumber hanya ada dua, bil maksur dan bil ro'i. Kalau tadi ada tambahan dari apa, karena ada penelitian terbaru dari almarhum guru besar di Winsunan Ampel itu, sehingga muncul lagi bil iktiron. Bil iktiron tadi sama sebenarnya, mirip dengan bil ro'i, tapi di sini bil iktiron tuh gabungan ya. Jadi bisa dikatakan sama mirip yang saya katakan tadi, gabungan dari keduanya antara bil maksur dan bil ro'i. Jadi kalau misalnya di dalam kitab tafsir atau mufassir itu mengambil dalam menafsirkan ayat, kemudian diambil hadis-hadis ataupun ada ayat-ayat Qur'annya, kemudian ada riwayat-riwayatnya. Nah, itu kan termasuk bil maksur. Kemudian ditambah lagi dengan pemikiran dari mufassir itu sendiri. Nah, itu kalau ada yang mengatakan, jadi bisa masuk di ranah yang bil iktiron. Tapi kalau secara kalau di kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Muhammad Husain Ad-Dahabi hanya ada dua, bil maksur dan bil ro'i saja, seperti itu. Baik, sebelum saya lanjutkan sampai sini ada yang ditanyakan dari sumber penafsiran? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Sudah monggo dilanjut. Baik, kita lanjut ya. Karena ini memang harus dipahami satu-satu ya. Jadi mohon benar-benar difahami, karena ini tadi saya katakan ini teori yang sangat mendasar dan nanti akan dipakai seterusnya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, dari cara penjelasan. Dari cara penjelasan ini dalam mufassir menjelaskan ketika menjelaskan ini loh, apa namanya, penafsirannya, itu ada yang menatakan bayani dan mukorin, seperti itu. Jadi kalau bayani itu menjelaskan ya apa namanya, memang namanya juga bayan ya, penjelasan ya, artinya kan seperti itu. Jadi menjelaskan secara utuh, seperti itu. Sedangkan kalau mukorin itu biasanya ada berbagai macam perbandingan, mukoronah ya, perbandingan dari beberapa kitab tafsir yang lain, seperti itu. Misalnya kalau yang mukorin ya, kalau bayani murni ya, luruslah, misalnya seperti itu penjelasannya. Kalau mukorin itu ada mufasir yang menjelaskan mengambil dari berbagai macam tafsir, misalnya diperbandingkan, atau misalnya kalau ada kitab tafsir yang lebih ke coraknya fikih, misalnya seperti Ahkamul Quran karya Al-Jassos, ataupun kalau yang ada terjemahnya misalnya seperti tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan juga bisa masuk ke mukorin ini, seperti itu. Karena apa? Karena ketika menjelaskan terkadang namanya yang coraknya fikih ya, terkadang beliau ini ketika menjelaskan itu mengambil berbagai macam jadi misalnya ayat tentang hukum apa seperti itu mengambil dari berbagai macam pendapat para mazhab
imam madhab fikih seperti itu. Jadi misalnya menurut Imam Syafi'i bagaimana, menurut Imam Hanafi, Hambali, Maliki seperti apa. Nah itu bisa dikatakan juga penjelasannya adalah secara mukorin atau mukoronah atau perbandingan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi diperbandingkan dalam penafsirannya masuk dalam ranah cara penjelasannya masuk ke mukorin. Baik, kita lanjutkan pada selanjutnya adalah keluasan penjelasan. Keluasan penjelasan ini masuk ada dua ya. Yang pertama ada ijmali, ada itnabi atau tafsili. Nah, kalau ijmali ini global ya. Ijmali itu global ataupun sangat simpel. Kalau misalnya jadi secara penjelasan ya, keluasan penjelasan dari penafsiran mufassir itu, kitab yang paling populer yang sering kita kenal itu kalau secara ijmali itu adalah tafsir Jalalain ya. Contohnya yang paling sering dipakai baik itu di pesantren ataupun kalau misalnya kalau di Al-Akbar, di Masjid Al-Akbar juga ada kajian kitab tafsir Jalalain seperti itu kan. Memang kan kebanyakan untuk orang-orang masih umum ya, masih awam, belum banyak mengenal kitab tafsir, sehingga yang paling mudah termasuk di pesantren misalnya masih baru mengenal kitab tafsir, sehingga yang paling mudah diambilkan kitab tafsir yang ijmali tadi, yang masih global. Jadi kalau tahu sendiri misalnya di kitab tafsir Jalalain itu kan hanya mirip seperti tafsir mufrodat, bisa dikatakan seperti itu. Jadi misalnya beberapa kata atau satu kata kemudian ditafsirkan sedikit lagi, satu kata lagi dalam ayat itu ditafsirkan sedikit, seperti itulah ya. Jadi itu masih global. Beda kalau misalnya Anda mengambil kitab tafsir yang lain, maka satu ayat saja bisa berhalaman-halaman. Jadi satu kata misalnya dalam ayat tersebut bisa sampai satu halaman, 2 halaman, bahkan lebih. Nah, jadi itu kalau yang bukan ijmali ya. Kalau yang ijmali tadi seperti tafsir Jalalain, jadi sangat-sangat simpel-simpel seperti itu. Namanya juga ijmali global, sangat singkat seperti itu ya, simpel. Nah, itu secara ijmali. Kemudian yang kedua adalah itnabi atau tafsiri. Ini sebaliknya. Kalau itnabi atau tafsiri itu penjelasannya yang tadi yang saya katakan, ketika mufassir menjelaskan satu ayat saja, kan biasanya ditafsirkan beberapa kata dari tafsir tersebut. Dari ayat tersebut dipecah-pecah lagi dari depan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi itu apa tafsirnya, itu bisa sampai berapa halaman misalnya seperti itu. Nah itu jadi itu kalau sudah sampai banyak-banyak analisisnya, maka bisa juga masuk ke itnabi atau tafsiri. Kemudian yang keempat, dari sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan ada 3. Yang pertama ada tafsir yang tahlili. Nah, tahlili ini ada 2 pendapat lagi. Jadi memang yang namanya juga madzhab ya. Ini kalau menurut imam-imamnya juga banyak seperti itu, sehingga ada beberapa pendapat. Itu sudah biasa. Cuman kan yang perlu diketahui misalnya seperti tahlili, kalau secara bahasa itu, kalau dulu saya itu karena memang belajar dari almarhum Prof. Rumrawi itu, kalau menurut beliau tahlili itu lebih ke analisis seperti itu. Jadi kitab tafsir yang kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, dalam satu ayat saja bisa sampai panjang sekali penafsirannya, bisa sampai berhalaman-halaman misalnya. Jadi analisisnya juga tajam, juga panjang analisisnya. Maka itu kalau menurut almarhum Prof. Rumrawi, maka masuk ke tahlili. Karena tahlili itu kan artinya tadi analisis seperti itu. Sedangkan ini ada pendapat yang lain yang mengatakan juga bahwa yang menggunakan tahlili itu adalah kitab tafsir yang ditafsirkan mulai dari awal juz 1 sampai juz 30.
Nah, seperti itu. Jadi penuh. Ada yang mengatakan tahlil itu, yang penting ditafsirkan dari juz 1 sampai juz 30, seperti contohnya misalnya Ibnu Katsir, ataupun kalau tadi ada Al-Misbah Quraisy Shihab, itu kan semuanya kitabnya tebal-tebal dari juz 1 sampai juz 30, maka itu juga bisa masuk ke tahlili, seperti itu. Jadi ke kitab-kitab tafsir yang ditafsirkan sampai 30 juz, banyak sekali ya. Tadi contohnya saya ada kitab tafsir Al-Munir, Sofwatut Tafasir, Mafatihul Ghaib. Nah, jadi intinya kalau tafsirnya itu sampai 30 juz, nah itulah bisa dikatakan pendapat yang satunya mengatakan tahlili, seperti itu. Jadi itu ada dua pendapat juga ya terkait dengan tahlili. Selanjutnya, nah di sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan, ada yang manhajnya yaitu maudhu'i. Nah, maudhu'i udah kelihatan ya. Maudhu'i itu apa? Artinya maudhu'i itu tematik. Tematik itu berarti penafsirannya berdasarkan tema tertentu, seperti itu. Jadi kalau kita tahu tadi seperti tafsir Al-Misbah lah misalnya, paling gampang yang kita temui di Indonesia. Kalau Al-Misbah itu kan dari juz 1 sampai juz 30 ya, tidak ada tema yang disampaikan tertentu pada tafsir Al-Misbah, maka itu termasuk ke tafsir tadi, bisa dikatakan tafsir tahlili dan bukan maudhu'i. Kalau yang tafsir maudhu'i ini berdasarkan tema tertentu, contohnya ada yang paling terkenal di teori tafsir maudhu'i itu, yaitu kitab tafsir karya Abbas Al-Aqad. Ini contohnya kitabnya Al-Mar'ah fil Quran. Jadi kalau Al-Mar'ah fil Quran berarti hanya membahas tentang tema tentang Al-Mar'ah saja ataupun wanita saja di dalam Al-Quran. Berarti bukan seluruh ayat Al-Quran yang dibahas, tapi hanya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wanita, maka hanya itu saja yang dibahas secara keseluruhan, seperti itu. Misalnya memang ambil 30 juz misalnya, ya hanya wanita saja yang dibahas, seperti itu, bukan ayat-ayat yang lain. Maka itu bisa dikatakan maudhu'i atau tematik. Nah, seperti itu. Nah, nanti Anda insya Allah akan ketemu nanti. Biasanya banyak yang misalnya ambil skripsi ataupun tugas akhirnya itu banyak yang menggunakan maudhu'i, misalnya ambil tema apa gitu ya, kemudian dikumpulkanlah ayat-ayat tentang tema itu, kemudian nanti ada prosedurnya bagaimana mengerjakannya. Nah, seperti itu. Jadi bukan ditafsirkan semua ayat, nah hanya fokus pada tema tertentu. Nah, itulah yang namanya tafsir maudhu'i atau tematik. Kemudian selanjutnya, menurut sasaran dan tertib ayat dan ditafsirkan, ada yang berpendapat manhajnya selanjutnya adalah nuzuli. Apakah itu nuzuli? Nuzul ya, nuzul kan berarti berdasarkan turun atau tartibun nuzul. Jadi kalau nanti Anda misalnya selama ini mengetahui kitab tafsir, Bapak Ibu semua misalnya mengetahui kitab tafsir itu tadi ya, yang misalnya ditafsirkan sampai 30 juz, itu kan dari juz 1 ya, dari surat Al-Fatihah sampai juz 30 surat An-Nas, seperti itu. Nah, itu kan berarti bukan tartib nuzul, karena kita mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan pertama kali ayatnya bukan pada surah Al-Fatihah, tapi pada surah Al-Alaq, seperti itu, pada surah Al-Alaq di juz 30 itu ya. Nah, ini maka untuk saat ini, jadi untuk saat ini kitab tafsir yang nuzuli itu yang lengkap, itu yang masih dijadikan pedoman itu masih satu. Jadi kalau nuzuli itu urutan penafsirannya bukan berdasarkan tartib mushaf ya. Kalau tadi biasanya kitab-kitab tafsir yang dari juz 1 sampai juz 30 itu kan mengikuti urutan mushaf. Jadi mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian lanjutnya Ali Imran. Nah, seperti itu sampai pada surah An-Nas. Itu adalah tartib mushaf. Jadi urutan mushaf. Kalau yang kitab tafsir yang nuzuli ini, itu urutannya ya sesuai dengan tartibun nuzul.
di mana diawali yang tadi yang saya katakan, diawali dari surah Al-Alaq seperti itu. Jadi bukan di surah Al-Fatihah, tapi di surah Al-Alaq sampai di terakhir ada yang mengatakan yang terakhir itu surah Al-Mudaththir. Ada yang mengatakan yang terakhir itu apa namanya? Itu ada beberapa pendapat ya. Cuman yang masyhur itu memang ada di surah Al-Mudaththir itu yang di terakhir, surah yang terakhir itu ya. Nah, ini bisa kita temui dan ini sering dijadikan referensi yaitu di kitab At-Tafsir Al-Hadits karya Muhammad Izzah Darwazah. Jadi ini masih yang populer yang sering kita gunakan acuan ini masih satu ya. Karena memang apa namanya? Masih kitab yang terlengkap yang secara nuzuli, secara tertibun nuzul yang turun sampai 30 juz berdasarkan urutan mushaf, mohon maaf, berdasarkan urutan tartibun nuzul. Ini yang sering kita gunakan acuan masih di situ. Kitab At-Tafsir, namanya kitab At-Tafsir Al-Hadits karya Muhammad Izzah Darwazah. Nanti mungkin bisa dicek. Jadi di situ kitab tafsirnya nggak diawali dari surah Al-Fatihah seperti biasanya, diawali dari surah Al-Alaq, kemudian selanjutnya surah yang kedua, berarti surah apa kayak gitu, sampai terakhir surah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Jadi karena memang periode awal turun kan di Mekah dulu itu surah-surahnya apa aja yang periode Makkiyah, kemudian selanjutnya nanti ada periode Madaniyah, itu surah apa saja. Nah, seperti itu kalau yang kita tafsir berdasarkan tartibun nuzul atau nuzuli. Kemudian selanjutnya yang kemarin sudah saya jelaskan juga pada pertemuan yang kemarin terkait dengan cenderung aliran atau naz'ah atau ittijah, atau bisa juga dikatakan laun. Nah, seperti itu. Kalau di kitab At-Tafsir wal Mufassirun itu ada laun ya, namanya laun atau corak, atau kalau laun itu kan warna ya. Kalau di dalam kitab tafsir kita biasanya menyebut corak seperti itu. Nah, di sini ada beberapa coraknya. Yang pertama, ada tafsir lughawi atau adabi. Lughawi jelas ya, berarti lebih coraknya ke bahasa yang seperti saya jelaskan kemarin, mungkin sudah saya apa namanya, sedikit-sedikit saya jelaskan. Jadi kalau kitab tafsir lebih pembahasannya lebih ke bahasa, misalnya itu contohnya ini seperti ini, kemarin saya meneliti disertasi saya itu juga banyak menggunakan kitab tafsir lughawi karena saya meneliti tentang qiraah seperti itu, qiraat syaddah. Nah, jadi karena mau tidak mau itu qiraat juga berkaitan dengan bahasa, itu kemudian saya ambil kitab tafsir yang coraknya lughawi atau adabi. Contohnya apa? Itu yang kemarin saya teliti, kitab tafsir Al-Bahrul Al-Muhit. Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah, Abu Hayyan Al-Andalusi ini kitabnya sangat ini banget ya. Coraknya lebih keluwi sekali seperti itu, nanti bisa dicek, bisa diteliti. Jadi itu mirip penjelasannya itu banyak kayak nahwu gitu. Jadi ada mana mubtada, mana khobar, kemudian mana yang sebagai apa namanya. Jadi di situ mirip penjelasan nahwu atau sorof seperti itu ya. Nah, ini kitab tafsir Abu Hayyan Al-Andalusi atau tafsir Al-Bahrul Muhit itu banyak mengambil dari tafsir Al-Kasyaf, karena Al-Kasyaf juga sama, coraknya lebih ke lughawi seperti itu. Jadi itu kalau bisa nanti diteliti langsung ya di kitabnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, tafsir fikhi atau ahkam. Tafsir yang fikhi atau ahkam ini kelihatan karena dari coraknya saja fikih. Maka tadi kemarin yang saya sempat jelaskan, lebih ke penjelasannya banyak tentang pendekatannya lebih ke fikih seperti itu. Jadi banyak menjelaskan, misalnya kalau fikih apalagi ada perbedaan mazhab itu biasanya dijelaskan di situ. Menurut Syafi'i bagaimana, menurut Hanafi, Hambali. Nah, itu kalau tafsir yang coraknya fikih lebih ke situ, banyak penjelasan perbedaan mazhab misalnya. Contohnya misalnya seperti pada kalau yang paling terbaru itu tafsir Al-Munir ya, karya Wabah Zuhaili yang beberapa
waktu yang lalu barusan wafat, Wabah Zuhaili itu seperti itu. Atau tadi beberapa kitab seperti Ahkamul Quran ataupun Ahkamul Quran ya itu kan banyak karya Al-Jassos ataupun Tafsir Al-Qurtubi misalnya apa namanya itu juga sama menggunakan tafsir fikih coreknya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tafsir sufi. Nah, yang kemarin saya jelaskan jadi ini lebih ke contohnya apa tafsir sufi itu yang terlihat banyak menafsirkan secara sufistik itu atau isyari ya bisa dikatakan itu seperti Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi. Jadi Ruhul Ma'ani itu juga banyak menggunakan pendekatan sufistik dalam penafsirannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tafsir i'tiqadi, pendekatannya lebih ke akidah ya. Contohnya kitab Fathul Qadir karya Asy-Syaukani itu lebih ke ya coraknya lebih ke akidah. Jadi kalau akidah kan berkaitan dengan ilmu kalam biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya buka aja tafsir Fathul Qadir karya Syaukani itu apa namanya di situ banyak sekali penjelasan mengenai berbagai macam aliran. Kalau misalnya menurut Mu'tazilah misalnya bagaimana pendapat Mu'tazilah tentang ayat ini misalnya seperti itu. Bagaimana menurut Jabariyah ataupun Qadariyah menurut ayat ini itu ada di tafsir Fathul Qadir ya Syaukani. Itu karena saya pernah melihat ada disertasi yang kemudian meneliti tafsir Fathul Qadir seperti itu. Kemudian ada tafsir falsafi. Falsafi ini diantaranya tadi seperti tafsir Mafatihul Ghaib juga bisa dikatakan falsafi karena juga pendekatan filsafat juga seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tafsir asri atau ilmi. Ilmi ini contohnya jadi kalau misalnya lebih ke sains karena memang jadi penjelasannya itu bahkan ini yang terkenal kitab tafsir ilmi atau asri ini yang paling terkenal itu karya Tantawi Jauhari atau kitab tafsir karya Tantawi Jauhari itu. Jadi bisa dikatakan itu adalah salah satu kitab tafsir yang paling terkenal ya terkait dengan kitab tafsir ilmi ini seperti itu. Karena memang di dalam kitab tafsir itu banyak bahasa sainsnya ya. Kalau saya teliti itu banyak bahasa sainsnya dan juga ada gambar-gambarnya juga. Kalau menjelaskan misalnya ada hewan ataupun tumbuhan itu ya mirip ada gambar-gambarnya juga kayak gitu biasanya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada tafsir ijtimai. Nah, ini kalau ijtimai adalah tafsir yang lebih lebih menjelaskan lebih ke pendekatan sosial kemasyarakatan. Yang paling mudah yang kita jumpai tadi yang di Indonesia itu yang bisa kita lihat seperti tafsir Al-Misbah karya Buya Shihab ataupun tafsir Al-Manar misalnya yang kemarin sempat saya jelaskan karya Muhammad Abduh yang kemudian dilanjutkan oleh Rashid Ridho. Kemudian juga ada tafsir Fidilalul Quran karya Sayyid Qutb. Nah itu karena memang tokoh-tokoh pergerakan ya diantaranya seperti tadi Sayyid Qutb ataupun tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Abduh, kemudian Rashid Ridho yang diteruskan oleh Rashid Ridho itu karena memang tokoh-tokoh pergerakan di mana menulis termasuk tafsir yang ditulis oleh Hamka Al-Azhar ya yang di Indonesia itu kan menulisnya dikisahkan menulisnya itu di dalam penjara kan ketika itu karena memang luar biasa kondisi sosial dan politik yang sangat kacau sehingga muncullah tafsir ijtimai itu termasuk seperti tafsir Sayyid Qutb fi Dilalil Quran itu. Jadi karena memang kondisi sosial masyarakat dan politik itu yang luar biasa sehingga muncullah tokoh revolusi ya, tokoh revolusioner diantaranya seperti Sayyid Qutb. Sehingga kalau menulis tafsir juga sama, lebih coraknya ke ijtimai. Nah, jadi itu tadi beberapa corak-corak yang ada di dalam madzhab tafsir. Nah, kemarin mungkin sudah saya jelaskan bahwa
adanya berbagai macam laun ataupun corak ataupun aliran dalam penafsiran ini lagi-lagi di latar belakangi oleh background dari berbagai macam mufassir yang menulis penafsiran tersebut, yang menulis kitab tafsir tersebut. Kalau misalnya tadi seperti Tantowi Jauhari itu karena memang beliau selain ahli tafsir juga beliau ahli sains, sehingga kitab yang tafsiran ditulis maka pendekatannya lebih ke sains ataupun ilmi. Kemudian misalnya seperti tadi Said Kutub, itu kan tokoh pergerakan. Nah, karena beliau itu tokoh-tokoh revolusioner ataupun tokoh pergerakan, sehingga beliau ketika menulis tafsir ya muncullah lebih pendekatannya lebih ke ijtimai atau kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Kemudian sama ketika ada tafsir fikih atau ahkam, itu juga sama karena memang mufassirnya itu lebih ahli fikih, sehingga ketika menulis kitab tafsir juga lebih ke fikih coraknya seperti itu. Sama juga yang lain ya, baik itu corak lugawi ataupun yang juga sama karena beliau ahli, misalnya selain ahli tafsir juga ahli sastra, sehingga muncullah ketika menulis tafsir juga lebih ke sastra ataupun lebih coraknya lebih ke bahasa, pendekatan bahasa seperti itu. Nah, itu dari berbagai macam penjelasan terkait dengan madhahib tafsir ini. Sehingga kalau misalnya nanti Anda itu misalnya menyebutkan atau misalnya nanti di tugas akhir ataupun baik itu skripsi atau jurnal misalnya meneliti di kitab tafsir apa misalnya, ataupun mukoron misalnya dipadukan ataupun diperbandingkan misalnya dua kitab tafsir, maka juga sama. Yang perlu Bapak Ibu ketahui ya ini tadi, kira-kira itu masuk ke bil mansur atau kan biroi atau bil iktiron, ataupun apakah bayani, mukori, ijmali, apakah tahlili, maudhu'i, ataupun di sini juga perlu diketahui lebih kemana coraknya. Jadi ini ketika menyebutkan kitab tafsir maka harus bisa mengidentifikasi masuk kemana klasifikasinya seperti itu. Jadi kalau kita menyebutkan kitab tafsir, selain menyebutkan pengarangnya, baik itu biografinya ataupun karya-karyanya, perjalanan riwayat pendidikan ataupun riwayat ketika menulis tafsir tersebut, kemudian juga kita harus bisa menyebut tafsir tersebut, tafsirnya kemana, sistematikanya bagaimana, kemudian juga coraknya lebih kemana, kemudian sumber penafsirannya itu lebih kemana, bil maksur atau biroi, nah seperti itu. Jadi intinya kalau kita menyebutkan kitab tafsir itu kompleks ya, harus bisa mengidentifikasi mulai dari mufassirnya sampai kemudian pada berbagai macam corak ataupun aliran ataupun manhaj dari kitab tafsir tersebut. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini jadi tadi ya saya jelaskan. Kalau dari sumber bil maksud biroi, nah ini ada beberapa contoh-contohnya. Jadi seperti bil maksur. Nah ini bil maksur ini banyak sekali di situ. Contoh-contohnya tafsir bil maksur. Kemudian ini contoh-contoh tafsir biroi. Kemudian ini adalah contoh-contoh tafsir bil iktiron. Kemudian selanjutnya ini tafsir dari penjelasan, contohnya ada kitab Ma'alim Tanzil karya Al-Baghawi atau tafsir Al-Baghawi, lebih ke penjelasan atau deskriptif. Nah, kemudian Muqorin misalnya Al-Jami' Al-Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, misalnya seperti itu. Nah, tadi jadi ini beberapa contoh ya yang tadi saya jelaskan. Baik itu tafsir ijmali, itnabi, tahlili, maudhu'i, nuzuli. Nah, itu. Jadi itu yang tadi bisa kami sampaikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ustazah, izin tanya Ustazah. Silakan. Suaranya jelas nggak ya? Ya, jelas. Dengan siapa? Mohon maaf ini karena saya Khadijah Ustazah. Apa? Saya Khadijah Ustazah. Oh iya, Bu Khadijah. Khadijah. Iya. Ya, Ustazah, tadi kan Ustazah bilang bahwa ada
bahasa-bahasa yang berkaitan dengan sains di dalam Al-Quran. Dan Betul. ada apakah ada pembahasan yang atau sumber yang relevan dengan itu kalau saya mau mengambil judul yang mengangkat tentang sains di dalam Al-Quran, Ustazah. Kira-kira mau ambil tentang apa, Bu Khadijah? Halo? Halo? Kemute mungkin? Halo, Bu Khadijah masih ada? Tasih wonten Ustazah, mungkin ke dala jaringan Bu Khadijahnya. Bu Khadijah ini dari mana ya? Saya lupa. Duki Surabaya. Oh, Surabaya ya. Mungkin. Mungkin mungkin nanti bisa ini ya, saya itu karena memang keperluan, insya Allah kan di program IAT atau ilmu Al-Quran dan tafsir ini insya Allah tahun 2027, berarti tahun depan itu akan ada akreditasi. Nah, diantaranya saya juga butuh rekap data mahasiswa ya. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Pak Kosma mungkin, karena saya butuh data, baik itu data mahasiswa ya mirip biodata atau CV, bisa dikatakan seperti itu, karena untuk keperluan data mahasiswa yang saya gunakan untuk akreditasi. Nah, mungkin nanti saya akan minta Bapak Ibu, tapi mungkin nanti akan dikoordinir oleh Pak Kosma ya. Pak Kosma masih ada di sini? Hadir, Ustazah. Ya, jadi nanti saya mohon dibantu untuk mengumpulkan data teman-teman di kelas seperti itu. Karena memang saya butuhkan untuk kepentingan akreditasi juga. Nah, seperti itu. Ya, ini lanjut, Bu Khadijah masih ada? Alhamdulillah baru nyambung lagi Ustazah. Tadi sempat keluar. Iya, silakan. Ya. Rencananya mau ambil apa, Bu Khadijah? Tadi rencananya saya bulat mau ambil di jurnal Ustazah. Dan tadi saya tertarik dengan pembahasan yang disampaikan bahwa ada bahasa sains yang berkaitan atau bahasa yang berkaitan sains atau bahasa saintifik yang ada di dalam tafsir Al-Quran. Iya. Itu saja. Nah, itu berarti kan kalau dalam urutan jurnal dengan urutan tadi yang menggunakan metode yang tadi yang diurut di sumber penafsiran, kemudian cara penjelasan, kemudian luasan penjelasan. Apakah ada sumber yang mungkin bisa saya pelajari? Itu saya cari-cari tahu yang mungkin sudah unsur familiar mungkin bisa ada gitu saja biar saya bisa mulai cari dari sekarang. Iya, Itu saja maksudnya. Terima kasih banyak pertanyaannya, Bu Khadijah. Jadi memang betul. Ini karena kemarin sudah saya share ya, kalau nggak salah itu sudah saya share atau belum SK rekognisi dari kampus terkait dengan tugas akhir. Baik itu bisa ambil skripsi atau kalau nggak, ya apalagi kelas sibuk, di kelas karyawan kan orang-orang sibuk ya, kayaknya kok mau skripsi itu ruwet gitu loh ya. Jadi kalau mau misalnya ambil publish jurnal itu memang bisa minimal di Sinta 4. Tapi ini yang saya bimbing ini banyak yang beberapa ambil di Sinta 2 seperti itu. Nah, nanti mau ambil jurnal atau mau ambil skripsi kan tetap aja kita akan meneliti tentang tafsir seperti itu. Nah, tadi misalnya terkait dengan sains, mungkin karena backgroundnya Bu Khadijah itu karena lebih ke ilmiah seperti itu. Nah, maka ya Bu Khadijah karena lebih ke kesehatan ya Bu Khadijah ini ya, saya lupa. Saya teknik industri sebenarnya. Oh, teknik industri. Kok bisa ke kesehatan? Bukan kesehatan sih, sains ya? Iya,
sains gitu. Nah, karena memang kan lebih banyak saya pelajari di kampus dulu, karena Institut Pertanian Bogor ya, jadi gitu. Ada beberapa. Iya, jadi nah ini terkait dengan sains ya, kalau misalnya ambil misalnya tentang tema tertentu, misalnya ini kan nanti tafsirnya lebih ke maudhu'i, ambil ke tema tentang sains misalnya, maka memang yang direkomendasikan yang paling masyhur itu memang ambil dari kitab tafsirnya Tantawi Jauhari atau kitab Al-Jawahir ya. Itu Tantawi Jauhari itu mufasir dari Mesir seperti itu. Nah, jadi itu di antara kitab tafsir yang memang direkomendasikan kalau mau meneliti kitab tafsir sains. Nah, nanti kan ditentukan temanya apa, kemudian ayat-ayatnya kira-kira apa saja. Nah, itu nanti insya Allah ada prosedurnya mengerjakannya nanti sambil nanti kita jalan selanjutnya pada tahap misalnya tugas akhir, nanti akan ada bimbingan dari dosen pembimbingnya seperti itu. Yang jelas tahapannya seperti itu kalau di tafsir ambil di sains ya. Jadi yang direkomendasikan di tafsir tadi Al-Jawahir itu yang lebih paling populer memang. Nah, ini memang ada sedikit sempat ada semacam ini karena beliau ya dulu almarhum Prof. Rumrawi itu terkait dengan tafsir sains. Mungkin Bu Khadijah pernah karena Bu Khadijah kayaknya nggak asing ya dengan Prof. Rumrawi almarhum. Ya, jadi atau siapa saja. Jadi beliau karena barusan meninggalnya kan barusan kemarin itu kayak gitu. Nah, intinya beliau sebagai ahli mufasir yang lebih senior seperti itu dan beliau guru besar dalam bidang ilmu tafsir. Nah, memang kalau sains ini intinya kalau menurut Prof. Rum tadi itu intinya nggak bisa dipaksakan misalnya sains yang berkembang saat ini kemudian dipaksakan dicarikan ayat-ayat yang ada di Al-Quran seperti itu. Karena apa khawatirnya itu karena memang riset tentang sains itu kan selalu berkembang ya seperti itu. Jadi misalnya seperti ini yang sering kita ketahui. Nah, ini kan kita sudah belajar di ilmu Al-Quran dan tafsir. Beda sama orang-orang yang misalnya belum belajar seperti itu. Misalnya diketahui tentang apa gitu ya, misalnya tentang ini, penelitian ini misalnya tentang sains itu terserah mau penelitian tentang apa, ternyata ada di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, itu yang terkadang dikhawatirkan oleh kemarin Prof. Rum itu almarhum, dikhawatirkan beliau itu sering bicara ke mahasiswanya seperti itu termasuk saya, karena memang riset sains itu sangat selalu berkembang, selalu update kayak gitu. Dikhawatirkan kalau misalnya kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka nanti risetnya berkembang yang awalnya itu ini sesuai dengan ayat Al-Quran ini misalnya. Kemudian berkembang lagi risetnya ternyata loh kok nggak sesuai dengan riset yang kemarin misalnya seperti itu. Nah, padahal di riset yang kemarin ternyata misalnya sudah dikaitkan dengan ayat Al-Quran loh. Ini kira-kira Qurannya bener apa enggak? Nah, kan takutnya seperti itu. Ini yang dikhawatirkan oleh beliau almarhum Prof. Rumrawi itu. Jadi memang itu kalau beliau dulu ya. Jadi ketika saya masih banyak belajar pada beliau itu memang agak ini ya, terkait dengan sains itu memang agak itu tadi beliau agak bisa dikatakan jadi karena memang tadi karena beliau ini karena sains itu terus berkembang, penelitiannya terus, kemudian kalau apalagi dikaitkan dengan Al-Quran, nah nanti khawatirnya kemudian ketika ada penelitian terbaru lagi loh ini kok nggak sesuai dengan yang kemarin, nah kayak gitu. Nah itu kan takutnya malah menyalahi Al-Quran seperti itu. Nah itu sih kalau kekhawatiran dari almarhum Prof. Rumrawi. Tapi kalau misalnya penelitian itu misalnya sejalan dan memang bagus ke depannya, kemudian kita lihat ternyata di ayat Al-Quran sangat kuat, misalnya seperti di tafsir Tantawi Jauhari misalnya sudah terbukti seperti, nah itu bisa nanti kita lanjutkan
Jadi itu nanti akan kita jadikan penelitian ya, pertimbangan dari awal nanti kira-kira memilih apa yang pas. Nah, ini nanti bisa benar-benar kita teliti dulu sampai akhirnya nanti bisa ketemu. Kemarin beberapa juga saya banyak membimbing beberapa mahasiswa itu meneliti yang macam-macam tentang sains. Ada yang tentang penciptaan alam semesta menurut teori siapa kayak gitu. Kemudian di dalam Al-Quran dimasukkan ke I'jazul Quran, karya ini ada di ulama dari Mesir itu namanya siapa saya lupa, Nidal Gusum. Itu ada ulama dari Mesir yang kemudian juga meneliti tentang penciptaan alam semesta seperti itu. Teori dari dimasukkan di teori di I'jazul Quran. Kemudian ada juga ini macam-macam ya, banyak penelitian tentang sains itu. Ada lagi yang meneliti tentang laktasi, misalnya perspektif Al-Quran. Jadi ditaruh laktasi itu kan mirip ya, sesuai dengan Al-Quran kan jelas itu disuruh menyusui 2 tahun kan seperti itu. Ternyata memang betul ajarannya ya seperti itu. Sampai sekarang dokter juga mewajibkan, bahkan ada yang menyarankan dan kalau bisa ya ASI sampai 2 tahun penuh kan seperti itu. Nah itu memang ada penelitian, ternyata ya betul memang laktasi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dari dulu seperti itu. Nah kemudian banyak sekali sih penjelasan tentang sains yang di dalam Al-Quran, tapi tentunya kita nggak bisa kemudian ambil langsung ya dari Al-Quran, kita ambil dari tafsirnya. Yang jelas itu tadi, ambil dari tafsir ya, diantaranya tadi yang ada di dalam kitab tafsir Al-Jawahir, atau nanti bisa disesuaikan lagi dengan kitab tafsir yang lain seperti itu, yang tafsirnya ilmi, cuman yang populer memang Al-Jawahir. Nah seperti itu. Itu sih mungkin untuk saat ini yang bisa saya Bu Khadijah nanti. Jadi nanti kita pastikan dulu kira-kira judulnya apa, kemudian nanti kita ambil kitab tafsir apa. Berarti kita kalau bahasanya tentang sains atau penelitian ilmiah ya kita ambil tafsirnya yang coraknya sains, coraknya ilmi, tafsir ilmi seperti itu. Bukan di tafsir yang coraknya fikih. Ya nggak cocok kalau di tafsir yang coraknya fikih. Ngapain kalau kita lebih ke sains kok, lebih bahas ke sains kok ambil corak di kitab tafsir fikih misalnya Ahkamul Quran, yang nggak cocok seperti itu. Jadi memang kita menyesuaikan misalnya sesuai dengan tema yang kita ambil, lebih kemana nanti tafsirnya. Nah mungkin seperti itu sih Bu Khadijah. Ya, lebih ke tafsir ini ya. Kenapa? Sudah cukup jelas Ustazah, insyaallah nanti berarti saya cari yang tafsirnya tafsir ilmi, itu udah saya catat. Iya, insyaallah nanti Bu Khadijah. Itu yang penting materi madzhab kita pelajari dulu supaya nanti lebih jelas. Ya. Baru nanti kita masuk lebih ke nanti urusan tugas akhir, karena ini harus kita pelajari dulu madzhab ini memang supaya kita lebih paham kira-kira bagaimana misalnya tafsir ilmi itu bagaimana, kemudian kitab-kitabnya apa saja, kemudian nanti yang lebih jelas insyaallah setelah nanti kita belajar madzhab seperti itu Bu Khadijah ya. Wah luar biasa ini Bu Khadijah, siap-siap sangat bersemangat. Masya Allah, luar biasa. Baik, ada yang lain? Yang lain? Ada izin bertanya, Ustazah. Silakan. Mungkin bisa sebutkan nama ya, karena ini saya buka slide jadi nggak tahu siapa yang bersuara. Ini nama saya ini Nazila, Ustazah, atau biasa dipanggil Sila, Ustazah. Ya, sebelumnya. Iya. Sebelumnya itu kan dijelaskan bahwa sebagian metode tafsir itu banyak bergantung pada analisis tatanan bahasa Arab atau biasa kita sebut dengan ilmu nahwu shorof itu kan. Nah, berhubungan dengan sebagian kami itu tidak memiliki dasar kuat di sana. Apakah ada rekomendasi tema atau jenis tafsir yang lebih memungkinkan kami untuk ambil tema tersebut, Ustazah? Ini bukan lagi problem terbaru ini sejak dari dulu. Nah itu. Jadi memang problem ini. Ternyata banyak juga yang di jurusan tafsir jangankan faham bahasa Arabnya kayak gitu. Kadang baca Qurannya aja masih belum pusing, masih aneh kayak gitu ya. Jadi terkait rekomendasi memang banyak sih sekarang kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ya. Jadi misalnya
Contohnya kalau tafsir yang bahasa Arab yang diterjemahkan ya itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu sudah ada terjemahannya. Yang tadi saya sebutkan misalnya Fi Dalil Quran karya Sayyid Qutb juga sudah ada terjemahannya. Kemudian tafsir Al-Qurtubi juga ada terjemahannya. Kemudian lagi tafsir. Nah ini kebanyakan nanti selanjutnya, kebanyakan ini ya. Pada mahasiswa tingkat akhir semester 7 atau 8 itu, karena memang banyak kesulitan bahasa Arab, ambilnya tafsir-tafsir yang bahasa Indonesia. Apalagi tafsir Al-Misbah ini sangat menjadi langganan para mahasiswa kayak gitu. Nah, cuman karena memang namanya juga skripsi atau jurnal itu kan harus berbeda judulnya dari yang sebelum-sebelumnya. Ini sering tabrakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya karena sulit ambil aja Al-Misbah gitu. Ujung-ujungnya nanti ketika dicek misalnya di Google Scholar itu sudah ada yang pernah meneliti itu, berarti kan nggak bisa lagi kayak gitu. Oh tentang ini aja yang penting tafsirnya ini, oh sudah ada pernah meneliti, berarti ya memang kebanyakan seperti itu. Jadi kalau ambil di tafsir-tafsir yang bahasa Indonesia ataupun tafsir yang ada terjemahnya, terkadang sudah banyak yang neliti. Nah ini nanti gimana ya, memang ini kan masih semester berapa sih, semester 4 ya, ini masih semester 4. Nah ini saran saya sih kalau bisa sambil belajar kayak gitu. Kalau saya sendiri mungkin saya sendiri itu apa namanya, kalau itu karena ini program kami ya, maksudnya bukan belum kerja sama sih dengan kampus kayak gitu. Ini program kami sendiri. Jadi saya itu ada program kuantum ya. Kuantum itu baik untuk menerjemahkan Al-Quran secara singkat itu bisa. Jadi apa namanya, ini karena memang sudah ini banyak sih jamaah saya ya, baik itu di sekitar Indonesia ataupun di luar negeri itu ada kami itu program kayak menerjemahkan cepat kayak gitu, menerjemahkan Al-Quran secara cepat. Berarti kan mau tidak mau juga belajar bahasa Arabnya kan kayak gitu. Ada juga program apa namanya, baca kitab cepat, itu programnya suami saya ya, karena memang beliau itu apa namanya, kebetulan memang apa jurusannya di bahasa Arab. Jadi sejak S1 sampai S3 itu beliau jurusnya bahasa Arab, dan apa paham apa penelitian juga sama kayak gitu tentang membaca kitab secara cepat misalnya seperti itu. Ada itu kalau misalnya mau ya mungkin nanti insya Allah bisa nanti kita ini ya, bagi yang mau. Kalau misalnya karena kita juga mau tidak mau ya, masa bisa dibayangkan nggak kalau mahasiswa jurusan tafsir tapi nggak paham bahasa Arab sama sekali, kan juga nggak ini ya, gimana gitu kan, seperti itu. Paling nggak ya sedikit-sedikit lah paham kayak gitu. Insya Allah nanti kalau misalnya ada yang mau, jadi intinya tadi ya itu program kami sih, program saya di bisa dikatakan di yayasan saya itu ada program seperti itu. Jadi namanya Quantum Quran Learning Program atau kita singkat QLP. Itu memang kita banyak mentraining ya, jadi training baik itu apa namanya masyarakat umum ataupun mahasiswa ataupun, jadi memang tadi kalau misalnya kebutuhan terkait dengan misalnya belajar untuk bisa menerjemahkan secara cepat ataupun belajar misalnya kitab-kitab itu secara cepat, insya Allah bisa kayak gitu. Mirip kayak kalau di Jepara itu kan ada Amsilati. Nah itu kan cuman kalau di Jepara harus ke sana kan kayak gitu. Ini ada, kalau program kita sih ada kayak gitu. Kalau misalnya mau nanti bisa kita ini. Jadi ya sambil belajar lah kayak gitulah ya. Jadi kalau bisa saran saya tetap sambil belajar. Kalau misalnya memang kalau kesulitan gimana, nah ya tetap menurut saya kita sambil belajar. Kalau apapun itu selama kita mau belajar insya Allah pasti bisa. Tapi kalau kita sudah sama sekali nggak mau belajar, nah itu kan beda lagi ceritanya kan, seperti itu. Jadi itu sih, sambil kalau misalnya memang memudahkan ada kitab-kitab tafsir yang bahasa Indonesia ataupun kitab-kitab ulumul Quran yang sudah bahasa Indonesia itu memang memudahkan, tapi tetap saran saya tetap kita sambil belajar bahasa Arab juga seperti itu, baik itu bahasa Arab yang ada di Al-Quran ataupun di kitab-kitab tafsir ataupun bahasa Arab yang memang untuk membaca kitab-kitab itu, seperti itu. Nah itu sih Mbak Zila ya tadi. Iya sudah. Baik, terima kasih sudah. Emang kenapa belum pernah di pesantren gitu, belum pernah di pondok dulu? Pernah kok sudah.
Oh, pernah kok. Yang belum pernah ini justru yang ini, yang mungkin Bapak Ibu yang di sini yang punya profesi gitu biasanya. Yang agak kesulitan misalnya dengan bahasa Arab ataupun nah ini yang memang ada sih, kalau misalnya mau insya Allah nanti saya ini kan bisa saya rekomendasikan seperti itu supaya kita bisa semua belajar, karena banyak sekali itu. Saya juga pernah, jadi intinya programnya cepat gitu. Kalau misalnya di pesantren kan lama ya, kalau di pondok itu baru bisa berapa tahun bisa menerjemahkan, bisa menerjemahkan Al-Quran misalnya, atau berapa tahun baru bisa baca kitab misalnya. Nah, itu ada sih kalau di kami itu program singkat sebenarnya seperti itu supaya bisa menerjemahkan ataupun misalnya membaca kitab tadi. Jadi itu nggak hanya harus santri, siapa aja bisa ikut seperti itu, karena terbukti banyaklah masyarakat umum yang ikut di program kami. Nah seperti itu, termasuk dari luar negeri juga ada, diantaranya dari Australia itu dulu pernah kita itu mengisi training menerjemahkan secara cepat ya Al-Quran seperti itu. Ya, ada boleh nih Ustazah bikin acaranya Ustazah. Seminarnya ya, boleh nih. Bu Khadijah dah. Ya Ustazah. Ya Ustazah, kalau ada infonya Ustazah. Baik, insya Allah nanti kami share flyernya, tapi itu belum program kampus sih, program kita saja kayak gitu masih di luar kampus. Insya Allah nanti mungkin memang butuh segera bisa belajar cepat tadi. Ini kan memang terbukti ya banyak, jadi kami tuh banyak training untuk banyak, jangankan yang masih muda-muda, itu banyak loh ibu-ibu yang sudah usianya sepuh-sepuh itu, karena beliau sangat bersemangat untuk belajar misalnya untuk menerjemahkan Quran, belajar bahasa Arab, itu cepet bisa menerjemahkan, alhamdulillah kayak gitu. Jadi berapa nggak sampai bertahun-tahun gitu loh maksud saya. Jadi hanya berapa lama nanti insya Allah nanti akan kami informasikan lagi ya selanjutnya, barangkali ada yang berminat kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Tidak ada terkait dengan materi? Baik, kalau tidak ada, karena ini waktunya sudah hampir jam 5:30, insya Allah berarti selanjutnya akan kami bagi ya. Untuk sementara sebentar. Jadi sementara seperti kemarin, cuman saya itu mau ngetik ulang kok, ya nggak sempat gitu loh ceritanya. Ada yang berupa RPS lengkap, tapi kayaknya kalau RPS lengkap itu kayaknya kok kelamaan ya bagi mahasiswa. Kalau misalnya melihat itu kayaknya terlalu ruwet kalau misalnya RPS yang lengkap. Jadi mungkin cukup silabus materi-materi aja seperti itu. Nah mungkin itu sementara, karena saya ketik dari kemarin juga belum sempat kayak gitu. Mungkin sementara saya bagikan dulu screenshot dari materinya. Nanti selanjutnya sambil berjalan, bisa sambil dibagi. Selanjutnya nanti insya Allah tetap saya bagikan mungkin lebih lengkapnya ya, seperti itu. Jadi mungkin itu. Jadi insya Allah mulai Sabtu depan sudah bisa presentasi. Sebentar. Ini ada yang chat ya sementara RPS. Baik, insya Allah nanti ini habis ini ya, biar nggak kayak kemarin saya janji nggak segera ujung-ujungnya. Jadi mungkin segera saya kirim sementara berupa screenshot dari silabus, ataupun nanti kalau saya RPS mungkin kalau nggak kebingungan nanti takutnya. Jadi yang penting ada materi yang segera bisa dibagi, kemudian untuk bisa dipresentasikan pada Sabtu depan insya Allah. Ya mungkin itu kurang lebihnya sudah ya, nggak ada yang tanyakan lagi. Kita akhiri dulu, insya Allah ketemu lagi pada Sabtu depan, berarti bisa segera dibagi nanti untuk presentasinya seperti itu.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk